Ta'limul lughatil arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab, mustawa sadis, madrasatil ibtidaiyah al-islamiyah, Nurul Ilmi, kelas 6, sekolah dasar Islam terpadu Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar kalian wahai anak-anak yang soleh dan pintar? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan terus menjaga kesehatan dan tetap stay at home ya. Dan tidak kalah penting selalu semangat dalam menimba ilmu untuk kita semuanya, ilmu agama maupun ilmu yang lainnya ya. Meskipun pembelajaran kita melalui online, tidak boleh patah semangat ya. Oke, kembali lagi dengan Ustadz Wasian di pembelajaran online bahasa Arab. Untuk hari ini kita akan belajar, materi pembelajarannya adalah kata tanya, aina, dan hal dalam kata kerja koma ya. Kata tanya, aina, dan hal dalam kata kerja lampau yaitu koma. Kalau kita kembali ke minggu yang lalu, kemarin kita sudah belajar tentang kata kerja lampau yaitu koma yang bisa gandeng dengan ana jadi kumtu, kalau anta menjadi kumta, kalau anti menjadi kumti, dan mufrodatnya. Nah, hari ini itu sama dengan 2 minggu yang lalu di kata kerja jalasa, yaitu ada kata tanya juga. Nah, sama, ini juga sama ya. Indikator pembelajaran yang harus kita tahu adalah mengetahui arti kalimat aina ya. Yang kedua, mengerti penggunaan dan cara menjawab kalimat tanya aina di depan kata kerja lampau koma. Nah, mengetahui arti kalimat tanya ma'aman. Dan yang terakhir, mengerti penggunaan dan cara menjawab kalimat tanya ma'aman di depan kata kerja koma. Oke, sebelum kita ke kalimat tanya, kita lihat al-mufrodat, yaitu kosakata. Yang pertama mobil, bahasa Arabnya as-sayyaratu. Kedua kamar, al-hurfatu. 3 jendela, an-nafidhatu. Pintu, al-babu. Masjid, al-masjidu. Rumah, al-baitu. Saya ulangi, mobil, as-sayyaratu. Kamar, al-ghurfatu. Jendela, an-nafidhatu. Pintu, al-babu. Masjid, al-masjidu. Dan pintu dan rumah, al-baitu. Selanjutnya, kakek, jaddi. Saudara laki-laki, teman laki-laki, sodiki. Guru, ustadzi. Ayah, abi. Ibu, ummi. Ustadz ulangi,
kakek, jadi, teman, sodiki, guru, ustadi, ayah, abi, dan terakhir ibu, ummi. Jadi 10 kosakata yang harus kalian hafalkan ya. Nah, baca berulang-ulang setiap kosakata agar kalian bisa cepat hafal. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tulisannya. bisa hafal tapi tidak bisa menulis itu sama aja. Yang penting bisa membaca, bisa menghafal, bisa membaca, dihafal dan bisa menulisnya. Ya. Selanjutnya kalimatannya aina. Aina itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah di mana. Nah, kata tanya aina itu pertanyaan yang menunjukkan tempat, bisa kota, ruang, daerah atau negara, ya. Praktek aina menggunakan kata kerja kumta dan kumti. Contoh, aina kumta ini untuk laki-laki. Aina kumta, di mana kamu telah berdiri? Kumtu alal kursi, saya telah berdiri di atas kursi. Nah, kalau untuk perempuan, aina kumti, di mana kamu perempuan telah duduk? Dijawab, kumtu alal kursi, saya telah berdiri di atas kursi. Ustaz ulangi, kalau pertanyaan untuk laki-laki pakai aina begini, aina kumta, ya. Kalimatnya aina kumta. Jawabannya kumtu alal kursi. Kalau untuk perempuan, aina kumti, di mana kamu perempuan telah berdiri? Kumtu alal kursi, saya telah berdiri di atas kursi. Nah, kita langsung praktek. Praktek kalimatannya aina. Untuk laki-laki, ya. Pertanyaannya, kalimatannya, aina kumta, di mana kamu telah berdiri? Jawabannya, kumtu amamas sayyarati, saya telah berdiri di depan mobil. Kumtu amamal ghurfati, saya telah berdiri di depan kamar. Kumtu amaman nafidati, saya telah berdiri di depan jendela. Kumtu amamal babi, saya telah berdiri di depan pintu. Kumtu amamal masjidi, saya telah berdiri di depan masjid. Yang terakhir, kumtu amamal baiti, saya telah berdiri di depan rumah. Ustaz ulangi. Kalimatannya adalah untuk laki-laki, aina kumta, di mana kamu telah berdiri? Jawabannya bisa salah satu dari 6 kalimat ini, tapi kita bacakan semuanya, ya. Kalau ada pertanyaan aina kumta, jawabannya bisa kumtu amamas sayyarati atau kumtu amamal ghurfati, kumtu amaman nafidati, kumtu amamal babi, kumtu amamal masjidi, kumtu amamal baiti. Nah, itu semuanya adalah jawabannya, ya. Kalau ada pertanyaan aina kumta, nah Syarif bisa menjawab kumtu amamal baiti, nah, saya telah berdiri di depan rumah. Atau Fadel bisa menjawab kumtu amamas sayyarati, saya telah berdiri di depan mobil. Atau
ulin nuha bisa menjawab kumtu amamal masjidi. Saya telah berdiri di depan masjid. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan aina kumta, aina itu di mana, kumta itu kamu telah berdiri, berarti itu adalah pertanyaan yang menunjukkan tempat. Karena aina itu di mana, menunjukkan tempat ya, bisa dimanapun, bisa di atas genteng ya kan, bisa juga di dapur lagi cari makan gitu kan sambil berdiri, atau di dapur lagi masak gitu kan. Nah itu bisa ya. Lanjut, sekarang kita praktek untuk yang perempuan. Nah pertanyaannya, kalimat tanyanya adalah aina kumti, di mana kamu perempuan telah berdiri. Oke, sebelum Ustadz lanjutkan, perbedaannya apa sih Ustadz, ain untuk pertanyaannya untuk laki-laki dan pertanyaannya untuk perempuan? Nah di sini perbedaannya. Perbedaannya kalau untuk laki-laki itu pakai aina kumta. Nah di situ kumta, tanya di situ. Aina kumta. Nah di mana kamu telah berdiri? Kumta, tanya. Tanya itu menunjukkan apa Ustaz? Menunjukkan anta, kamu laki-laki. Kata ganti anta yaitu kamu laki-laki. Nah kalau untuk perempuan aina kumti. Nah aina kumti, di mana kamu telah duduk wahai perempuan. Kumti, tinya itu kata ganti anti yaitu kamu perempuan. Oke, paham? Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan dari aina kumti, di mana kamu telah duduk wahai perempuan? Nah, jawabannya kumtu amamas sayyarati, kumtu amamal ghurfati, kumtu amaman nafidati, kumtu amamal babi, kumtu amamal masjidi, kumtu amamal baiti ya. Jadi pertanyaannya itu berbeda tapi jawabannya sama, kumtu kumtu. Laki-laki pun kalau ditanya aina kumta jawabannya kumtu. Dan kalau yang perempuan pun ditanya aina kumti jawabannya sama, kumtu, karena saya ya, saya telah duduk di atas kursi. Maaf, saya telah berdiri di atas, salah ya, nggak sopan ya kalau di atas kursi. Saya telah berdiri di depan meja makan ya, di depan meja makan atau di depan kulkas ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke kalimatannya yang kedua yaitu ma'aman. Ma'aman itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia itu bersama siapa. Nah, bersama siapa itu menunjukkan apa? Bersama siapa itu menunjukkan pertanyaan dengan siapa, gandengannya sama siapa. Jangan gandengan hodengan ya, nggak boleh itu. Hodengan tuh nggak boleh ya. Maksudnya itu bersama ayah kah, bersama ibu kah, atau bersama nenek, adik, itu kan teman, itu nggak apa-apa. Atau bersama kucing, kan? Bersama atau bersama ya monyet, bisa bersama harimau. Kalau kamu nggak takut, nah nggak masalah. Itu ya. Pokoknya kalau ma'aman itu artinya dalam bahasa Indonesia itu bersama siapa, yang menunjukkan makhluk hidup, bersama makhluk hidup. Ya. Kalian bisa set saya bersama semut, ya monggo, nggak masalah. Tidak ada yang salah karena semut lewat dan kamu melihatin, berarti kamu bersama semut. Itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya, oke. Ada contoh pertanyaannya adalah tadi menggunakan ma'aman ya. Ma'aman kumta. Nah, ini untuk laki-laki. Ma'aman kumta.
Bersama siapa kamu telah berdiri? Jawabannya, qumtu ma'a abi. Saya telah berdiri bersama ayah saya. Nah, saya ulangi. Ma'aman kumta. Ingat ya, ini untuk laki-laki. Ma'aman kumta. Nah, jawabannya kumtu ma'a abi. Saya telah berdiri bersama abi atau ayah. Nah, kalau yang perempuan bagaimana? Ma'aman kumti. Jawabannya kumtu ma'a ummi. Saya telah berdiri bersama ibu. Nah, perbedaannya apa, Ustaz? Pertanyaannya untuk laki-laki dan perempuan sama kayak yang perbedaan yang tadi. Perbedaannya ketika pertanyaan yang pertama tadi yaitu kumta dan kumtinya saja. Ma'aman kumta. Nah, kumta itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yaitu kumti. Ma'aman kumti. Kumtinya di akhir. Huruf di akhir kalimat tadi ya. Kumta itu menunjukkan anta atau kamu laki-laki. Kalau kumti, tinya itu menunjukkan anti atau perempuan ya. Oke, selanjutnya kita lihat langsung praktek. Praktek. Ma'aman kumta. Bersama siapa kamu telah berdiri, wahai anak laki-laki? Atau, nah jawabannya, kumtu ma'a sodiki. Saya telah berdiri bersama teman saya. Kumtu ma'a jaddi. Saya telah berdiri bersama kakek jaddati. Maaf. Kumtu ma'a jaddati. Saya telah berdiri bersama nenek saya. Kumtu ma'a ukhti. Saya telah berdiri bersama saudari saya. Kumtu ma'a abi. Saya telah berdiri bersama ayah. Kumtu ma'a ummi. Saya telah berdiri bersama ibu. Nah, Ustaz ulangi. Kalimat tanyanya yaitu ma'aman kumta. Bersama siapa kamu telah berdiri? Jawabannya bisa kumtu ma'a sodiki, kumtu ma'a jaddi, kumtu ma'a ukhti, kumtu ma'a abi, kumtu ma'a ummi. Atau kalau kalian lagi duduk bersama kucing juga bisa. Apa bahasa Arabnya kucing? Ayo, kitun. Berarti kumtu ma'a kitti. Nah, kenapa kok kitti, Ustaz? Karena ada kata bantu ma'a, ya. Berarti kumtu ma'a kitti. Saya telah berdiri bersama kucing saya. Atau, Ustaz, saya nggak mau kucing nih. Saya maunya harimau. Bisa. Kumtu ma'a asadi. Saya telah berdiri bersama harimau. Atau, Ustadz, saya tidak mau, saya maunya bersama makanan. Makanan kan bukan makhluk hidup. Wah, ini biasanya nih lapar terus jadinya nih. Nah, kalau benda mati itu tidak bisa ya, harus dengan makhluk hidup ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang perempuan. Aina ma'aman kumti. Nah, bersama siapa kamu perempuan telah berdiri? Ustaz ulangi. Ma'aman kumti. Bersama siapa kamu perempuan telah berdiri? Nah, jawabannya kumtu ma'a sodiki, kumtu ma'a jaddati, kumtu ma'a ukhti, kumtu ma'a abi, kumtu ma'a ummi. Nah, jawabannya sama dengan jawaban untuk laki-laki ya. Pertanyaannya aja yang berbeda. Ini contohnya ya.
ketika Raihan, nah, ketika Raihan Al-Amir bertanya kepada umminya, berarti kan ke perempuan, berarti pakai aina kumta atau aina kumti. Nah, ayo. Nah, berarti kalau Raihan bertanya kepada umminya, itu berarti memakai kata aina kumti atau ma'aman kumti. Itu kalau bertanya kepada umminya. Umminya itu kan perempuan. Nah, kalau Syarif bertanya kepada abinya, nah berarti pakai ma'aman kumta atau kumti. Nah, ma'aman kumta ya, atau aina kumta, karena abinya itu laki-laki ya. Paham? Oke, insya Allah pelajaran bahasa Arab itu sangat mudah, asalkan kalian bisa mendengarkan, bisa menghafalkan atau membaca dan menghafalkan semua kosakata yang ada di yang sudah kita pelajarin ya, yang sudah kita pelajarin, dibaca berulang-ulang itu kata kerjanya, kata bantunya, dibaca berulang-ulang dengan artinya dan kosakatanya. Itu akan poin pertama ya, poin pertama. Oke, poin pembelajarannya adalah putar-putar pusing kepala. Satu, nah, hafal kalimatannya aina dan ma'aman dengan artinya. Yang kedua, hafal kosakata yang ada pada kalimatannya. Yang ketiga, mengetahui penggunaan kalimat dan cara menjawabnya. Yang keempat, dibaca dan dipraktekkan berulang-ulang dengan keluarga atau teman. Ingat, yang keempat itu ya, dibaca dan dipraktekkan berulang-ulang dengan keluarga dan teman. Bahasa itu tidak bisa hanya kita baca saja atau kita hafalkan saja. Bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, itu harus kita berkali-kali dibaca, berkali-kali dihafal, berkali-kali dipraktekkan. Kalau kita sudah praktekkan tanpa melihat buku, nah itu berarti top, top. Nah, jos itu bisa, sudah diakui, sudah bisa itu. Sudah nggak dapat nilai di bawah KKM lagi, langsung 100 gitu kalau sudah dipraktekkan ya. Oke. Dari situ ada pertanyaan dari anak-anak yang soleh dan soleh aja ya, anak-anak yang soleh kelas 6. Sebenarnya Ustadz itu berharap tidak tidak daring ya. Ustadz itu berharap bisa kita bertemu, bertatap muka dan bercanda ria di kelas ya. Ustadz benar-benar rindu dengan kalian semuanya, terutama anak-anak yang kelas 6 ya. Sampai sekarang beberapa nama itu Ustadz lupa namanya siapa, cuma ya ada beberapa yang hafal ya. Makanya Ustadz berharap semoga corona ini cepat menghilang, nggak hilang sih ya, cepat mereda, kita bisa masuk sekolah, bisa bercanda ria di kelas ya, tidak melalui daring. Oke, dan alhamdulillah selesai ya pelajaran bahasa Arab hari ini selesai. Ustadz punya pantunnya itu aja, tapi enggak apa-apa lah, daripada nggak ada pantun kan. Pergi ke pasar untuk membeli mangga, cicipi mangga yang manis seperti Ustadz. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatian dalam belajar pelajaran ini. See you next time. Wih, bahasa Inggrisan sorry kan Ustadznya. See you next time. Jadi kita bertemu kembali nanti minggu depan lagi ya. Insya Allah nanti Ustadz akan memberikan soal
ya, ujian. Nggak usah soal. Nanti kita ini aja ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, pelajaran ketiga yaitu dakhala. Ya, dakhala. Oke. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian Ananda sekalian, anak-anak yang soleh. Terima kasih banyak. Lagi-lagi Ustadz sangat benar-benar rindu banget dengan kalian, terutama ya anak-anak yang serius, atau pada intinya Ustadz rindu dengan kalian semuanya ya. Indakumul as'ilah, kalau ada pertanyaan bisa langsung wapri atau japri ke nomor Ustadz. Jangan lupa like and subscribe-nya ya di channel YouTube Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.